Hei MK, kalian tuh kepanjangan dari Mahkamah Konstitusi kan, bukan Mahkamah Keluarga ya? Iya, sayang banget sama keponakan sampai dibantuin banget ya buat ngejar cita-citanya. Iya. Nggak ada urgensi konstitusi satu negara berubah karena satu orang. Satu orang loh. Itu kan berarti semua loh. Udah kebelet banget ya buat ngelanjutin. Iya, kalian boleh masih difungsikan. Tapi kalau ada urusan keluarga, selesaiin di rumah dong, jangan dibawa di MK. Sorry, ini bukan urusan keluarga, ini urusan dinasti. Oh, dinasti, benar. Maksudnya dinanti. Oh, dia. Oh, Dinanti aja kalau ada cawapres muda yang maju. Oh, biar bisa selebrasi bareng. Yeay, kemarin paman datang. Pamanku dari MK AOE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my bro. Sehat selalu ya di sana bersama keluarga, sehat sejahtera lahir dan batin, amin. Jumpa kembali bro seperti biasa dengan HS Channel. Ngakak bro lihat menonton kreativitas netizen di Twitter. Wah, luar biasa ya, sebuah sindiran kepada Mahkamah Konstitusi. Tentu saja di dalamnya ada yang lagi rame-rame sekarang, bahkan kemarin baru diputuskan, yaitu terkait dengan gugatan batas usia capres dan cawapres yang awalnya 40 tahun menjadi 35 tahun. Dan kita tahu keputusannya seperti apa. Publik sempat diprank ya. Di pertengahan hari atau di siang hari kira-kira itu ada keputusan yang bikin jingkrak-jingkrak tuh beberapa pihak. Ternyata ditolak apa yang menjadi gugatan atau perkara yang digugatkan oleh PSI, Partai Solidaritas Indonesia, tentang batas usia capres dan cawapres yang 40 tahun itu. Dan ternyata memang penolakan itu menjadi sebuah alasan Yusril mematahkan apa yang pernah disampaikan oleh Rocky Gerung, seorang profesor akal sehat yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menjelma menjadi Mahkamah Keluarga. Itu kira-kira seperti itu ya. Di beberapa kesempatan Rocky Gerung menyampaikan itu. Dan beberapa pernyataannya diangkat oleh Gelora News tanggal 16 Oktober 2023 kemarin terkait dengan pernyataan Rocky Gerung ini. Yang kemudian dipatahkan oleh Yusril. Nah, kita coba amati dulu ya seperti apa beritanya. Oke bro, saya bacakan dulu sebentar di resume aja ya, kurang lebih. Sebut MK Mahkamah Keluarga, Yusril patahkan dalam tanda kutip cakap Rocky Gerung. Wah, ini cakap ya. Pengamat politik Indonesia Rocky Gerung pernah menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi MK merupakan Mahkamah Keluarga. Namun cakap, saya kurang enak bacanya ya, kok cakap ya, kok pakai bahasa cakap. Namun cakap Rocky Gerung itu dipatahkan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra. Untuk diketahui sebelumnya, media massa menceritakan tentang cakap Rocky Gerung yang menyatakan MK merupakan Mahkamah Keluarga. Hal itu ia ucapkan karena mengkritik MK soal gugatan batas usia capres-cawapres. Tak lain juga mencuatnya isu atau dugaan gugatan batas usia tersebut untuk memudahkan putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Maka dari itu Rocky Gerung pun mengkritik hingga menyindir PSI karena menggugat soal batas usia capres-cawapres ke MK. Kita mewakili kemarahan publik terhadap kemaksiatan di Mahkamah Konstitusi. Kita menghendaki ada semacam etika, ujar Rocky Gerung dalam sebuah rekaman suara kepada awak media Rabu 11 Oktober 2023. Meminta MK yang ketuanya pamannya, Anwar Usman, supaya Gibran dijadikan calon wakil presiden. Setelah itu melapor ke Presiden Jokowi yang adalah kakak ipar ketua MK. Dari segi itu super dinasti. MK sekarang adalah Mahkamah Keluarga. Sambungnya, menurut Rocky Gerung, gugatan usia capres-cawapres ini bukan hanya mempersoalkan masuk akal secara hukum tata negara saja atau tidak.
Ini tidak masuk akal secara etik, dan publik etik itu yang sesungguhnya dilanggar MK berdasarkan kesepakatan dengan Jokowi. Dua institusi ini, Presiden Jokowi dan MK, berkomplot untuk membatalkan dasar-dasar berdemokrasi, pungkasnya. Lalu kemudian ini dipatahkan, katanya bahasanya dipatahkan oleh Yusril Iza Mahendra yang notabene adalah di kubunya Pak Jokowi dalam junto Prabowo ya. Selain itu, Rocky Gerung katakan perkara ini merupakan kebijakan hukum terbuka dan seharusnya jadi kewenangan pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. Setuju saya ini. Ini sebenarnya open legal policy ya, karena memang menjadi wilayah pemerintah dan DPR harusnya yang membuat aturan ini. Tapi kenapa diputuskan oleh MK? Ini juga saya agak bingung, bro. Dengan seperti ini kok dipermainkan ya. Di sisi lain MK sering menolak gugatan-gugatan judicial review yang pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh beberapa tokoh, beberapa ahli. Bahkan sebut saja ada Refli Harun sebagai ahli tata negara saat itu. Prof. Refli Harun itu ditolak juga ya dengan catatan dengan alasan open legal policy, selalu begitu. Sementara untuk ini kok tidak open legal policy ya? Aneh juga memang. Jadi pernyataan Rocky Gerung tentang Mahkamah Keluarga ini menjadi masuk dan sangat masuk akal bagi saya, bro. Bagi saya ya. Bro boleh berbeda pendapat. Oke, hal ini diungkapkan Yusril setelah MK memutuskan menolak permohonan Partai Solidaritas Indonesia PSI untuk menurunkan batas usia Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Walah, pantesan Yusril beralibi begitu ya. Jadi jelas dari PSI itu ditolak. Itu artinya seolah-olah memang membenarkan bahwa kalau Mahkamah Konstitusi sudah bekerja dengan benar secara pandangan Yusril sebagai ahli hukum tata negara. Tapi ingat ya, banyak ahli hukum tata negara yang juga mengkritik ini, termasuk Prof. Refli Harun. MK berpendapat seluruh dalil permohonan yang diajukan pemohon tidak beralasan hukum, karena itu tegas menolak permohonan tersebut. Oh, jadi mungkin ini karena MK menolak tegas gitu ya permohonan yang disampaikan oleh PSI. Jadi pandangan Yusril ini karena ini sudah ditolak, jadi benar mungkin menurut Yusril ya. Tapi apa yang terjadi kemudian ya di poin berikutnya, ternyata MK memenangkan perkara yang digugat oleh seorang mahasiswa UNS kalau tidak salah. Dugaan bahwa Anwar, Jokowi, Gibran, dan bahkan Kaesang yang belakangan menjadi ketua PSI sebagai pemohon akan menjadikan MK sebagai Mahkamah Keluarga ternyata tidak terbukti, kata Yusril Iza pada dalam keterangannya Senin 16 Oktober 2023. Bingung saya dengan Yusril ini ya. Saya termasuk orang yang pernah berinteraksi dengan beliau ya. Tapi yang saya kenal sekarang bukan Yusril yang dulu yang saya kenal. Setidaknya seperti itu. Kok Bang Yusril sekarang begini, saya juga bingung, bro. Sementara M. Guntur Hamzah, oke, ini yang menyampaikan perbedaan, bahwa ada perbedaan di MK ya. Perbedaan, ada yang mengusulkan minimal jadi gubernur dulu ada. Kemudian ada dissenting opinion yang disampaikan juga oleh Saldi Isra ya. Memang tidak bulat keputusannya, tapi akhirnya dimenangkan keputusannya bahwa akhirnya diputuskan kalau batas usianya bisa 35 tahun asal pernah menjabat menjadi kepala daerah atau sedang menjabat kepala daerah seperti Gibran barangkali. Karena saya pikir ini semua diputuskan untuk memuluskan atau membuat jalan, bukan membuka jalan ya. Ini memang sudah dibuat jalannya agar Gibran ini bisa lolos sebagai cawapresnya Prabowo. Wah, saya kira anak SD aja harusnya bisa paham ini ya. Akal sehat kita mengatakan seperti itu, walaupun baru sebatas dugaan dan kita belum tahu apa yang terjadi nanti. Apakah betul Gibran itu akan menjadi cawapresnya Prabowo? Karena kan itu belum terjadi, bro. Ya, masih banyak konstelasi politik yang akan terjadi ya. Saya pikir juga beberapa partai besar yang berada di koalisi Indonesia Maju, apakah dengan begitu saja menerima? Lalu kemudian PDIP yang notabene menjadi partainya Gibran dan Jokowi sekaligus, apakah juga akan berdiam diri? Nah, wallahu alam.
Bisa saja ini menjadi sebuah perang Bratayuda kalau dikatakan oleh beberapa pengamat ya, antara kubu Jokowi dengan kubu Megawati. Bisa saja, tapi kita lihat saja. Yang terpenting adalah bahwa klaim atau dugaan, sebutlah dugaan barangkali, dugaan Mahkamah Konstitusi itu menjadi mahkamah keluarga, bagi saya rakyat jelata masuk akal. Mengingat Ketua Mahkamah Konstitusi jelas itu adalah adik iparnya Pak Jokowi dan sekaligus pamannya Gibran. Lalu kemudian perubahan keputusan yang kemudian berubah menjelang setelah dibacakan keputusan tentang permohonan yang ditolak dari PSI ini, ternyata diterima permohonan yang lainnya yang notabene tentu tetap saja memuluskan jalan Gibran untuk mencalonkan ataupun dicalonkan menjadi cawapres. Kalau capres kayaknya nggak mungkin. Jadi cawapres, dalam hal ini cawapresnya Prabowo. Tapi apakah ini akan mulus seterusnya? Wallahu a'lam ya. Paling tidak kita melihat bahwa ada saldi isra yang sering sekali dissenting opinion di MK. Tetapi saya melihat bahwa, atau saya menduga bahwa dissenting opinion yang muncul itu hanya sebatas untuk memperlihatkan bahwa di MK masih ada demokrasi. Mungkin begitu, mungkin ya bro. Oke, begitu saja bro yang bisa kita amati dan kita kupas sedikit tentang berita ini. Yang pasti apa yang disampaikan Rocky Gerung ini di Gelora itu dibantah atau dipatahkan Yusril. Dalam tanda kutip dipatahkan sih, menurut saya mematahkan mengada-ada ya. Yusril ini mengada-ada lah, karena menurut saya beberapa pengamat yang berlatar belakang keilmuan tata negara itu banyak sekali yang mengkritik ini ya. Ya harusnya kepintaran Yusril ini digunakan di sini ya, tapi ternyata semua jadi terasa jadi buta semua ya, ketika ya begitulah, setelah uang jadi panutan semua jadi akal sehat jadi hilang, dan ilmu tuh udah nggak ada gunanya ya, karena hilang oleh ya begitulah ya bro ya. Oke, makasih bro sudah bersama-sama kita kupas berita ini. Semoga sehat selalu di sana, dan mohon maaf jika ada kata yang salah, dan semua ini adalah pendapat saya yang mungkin saja salah. Terima kasih ya bro, sekali lagi sudah subscribe. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.